ya. Kali ini materi kita di matematika wajib ya, tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelum kita lanjut, kemarin itu kan kita ada belajar persamaan linear satu variabel ya, yang Miss kasih ya kan. Lanjut kita ke persamaan nilai mutlak. Lalu kali ini kita ke pertidaksamaan linear satu variabel. Tapi sesudah ini kita aturannya membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya ini dulu kita bahas. Kenapa? Karena di sini kita pelajari sebenarnya yang ini kita pelajari di kelas 7 SMP. Yang mana dasar-dasar dari pertidaksamaan itu sudah dibahas di kelas 7 SMP. Jadi di sini Miss akan mengingatkan bentuk-bentuk dari pertidaksamaannya itu sebelum kita ke pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lihat. Di sini ada tanda ketidaksamaannya. Sepertinya kalian sudah banyak tahu ya. Kalau ini tandanya lebih kecil atau kita baca kurang dari, yang ini lebih dari atau lebih besar dari gitu ya. Ini kurang dari atau gini, biasa gini, lebih kecil atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, berarti artinya tidak boleh lebih dari ini, paling banyak, maksimum, tidak lebih dari kan, kurang dari, tidak lebih dari, atau sama dengan, ada tanda sama dengannya. Berarti kalau misalnya lebih besar, gini lah ini dulu, kurang dari berarti kurang dari 2. Berapa aja kurang dari 2? Berarti ada 1, ada 0 ya, ada negatif 1, negatif 2, dan seterusnya sampai dengan negatif. Kalau dia lebih dari, berarti lebih dari misalnya gini nih. Lebih dari 2. Berarti 2-nya ikut, nggak ikut 2-nya berarti langsung dari 3, langsung dari 4, 5, dan seterusnya sampai dia tak terhingga. Di sini pun juga sampai tak terhingga, tapi negatif tak terhingga. Ada tanda lebih kecil sama dengan, berarti lebih kecil sama dengan misalnya gini nih, lebih kecil sama dengan, kita buat di situ -3. Kalau lebih kecil dari -3 berapa aja? -2, enggak. Kalau lebih kecil dari -3, ini kita lihat garis bilangan. Di sini ada 0, di sini -1, ada -2, ada -3, di sini ada 1, ada 2, dan seterusnya. Yang namanya lebih kecil itu bukan dia makin ke sana, makin kecil, enggak, tapi makin ke kiri, makin besar nilai negatif, makin kecil nilainya. Begitu. Lalu kalau dia lebih besar sama dengan, misalnya lebih besar sama dengan -5. Nah, jadi kalau dalam garis bilangan dia -5, lebih besar kemana? Kalau dia lebih kecil tadi kan ke kiri, berarti kalau dia lebih besar berarti ke kanan. Nah, lihat lagi, kalau dalam garis bilangan ada tanda lebih sama dengan di bawah, berarti dia bulatan hitam. Kalau dia nggak ada sama dengannya, misalnya seperti yang ini tadi kan, dalam garis bilangan ini tadi, ini 2 kan, dia gini ke kiri kan, lebih kecil, berarti dia bulatannya iya terang, tidak hitam seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya tanda lebih besar lebih kecil itu kalian sudah tahu daerahnya kemana. Lihat lagi, kalau dia negatif, bukan -4, -5, -6 itu lebih besar dari -3, enggak, tapi dia lebih kecil dari -3. Jadi kok lebih besar dari -5 berapa? Berarti -4, -3, -2, -1, 0, positif sampai tak terhingga gitu ya. Kita lihat lagi. Ada di sini interval bilangan. Nah, tadi udah kita bahas di sini interval bilangan dengan garis bilangan. Jadi kalau misalnya di sini Miss buat dia X-nya lebih kecil sama dengan -1. PTS-nya apa PTS? Pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya ini lebih kecil dari -1. Berarti arahnya tadi kemana? Ke kiri. Karena dia lebih kecil sama dengan berarti lingkaran hitam ya. Nah, ada lagi namanya notasi interval. Notasi interval itu daerah-daerah yang memenuhi himpunannya, yang mana saja. Ini karena dia semakin ke kiri, berarti kan semakin banyak nilainya ke sana kan. Seperti ini tadi, ke kiri berarti negatif tak terhingga. Berarti nanti untuk himpunannya atau daerahnya min tak hingga, berapa dia? -1. Lihat, ada perbedaan tanda. Kalau di sini tandanya terbuka, di sini tandanya tertutup. Kenapa tertutup? Karena di sini ada tanda sama dengan. Kalau dia tidak ada tanda sama dengan seperti yang ini nanti, nah ini pun ada, dia nanti tandanya cuman gini, cuman tanda kurung gini. Kalau dia interval tertutup begini, itu bedanya. Jadi kenapa itu tandanya gitu? Mungkin salah tulis, enggak. Kalau dia misalnya interval terbuka, berarti dia tandanya tanda kurung gini biasa. Kalau dia tertutup berarti pakai tutup gini ya. Ya, kita lihat nomor 2. Bacanya bagaimana? Bukan -2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 2 ya. Salah, bacanya dari tengah.
X lebih besar dari min 2 lebih kecil sama dengan 2. Artinya dia lebih besar dari min 2, berarti ke kanan, lebih kecil dari 2 berarti ke kiri. Ternyata di tengah ini daerahnya. Ya kan? Di tengah daerahnya. Lihat lagi, tidak ada tanda sama dengan berarti lingkarannya terang. Yang ini ada sama dengannya berarti hitam. Jadi notasi intervalnya apa? Ini min 2 sampai 2 berarti min 2,2. Lihat, ini terbuka atau tertutup? Lihat, ada sama dengan tidak, berarti terbuka. Yang ini tertutup. Jadi Miss buat di sini ini interval tertutup. Yang ini interval terbuka. Jangan salah paham dan salah tanggap. Kita lihat nomor 3. Di sini sama seperti nomor 1, bedanya lebih besar dari min 2. Interval apa? Terbuka karena dia tidak ada sama dengannya dan tidak hitam. Ya, berarti notasi intervalnya min 2, tak terhingga, sama-sama interval terbuka. Ya, nomor 4. X lebih kecil dari min 1 atau X besar dari 3. Itu kayak mana pula? Ya, kita lihatlah. Min 1 ada 3. Min 1 di sebelah kiri ya. Garis bilangan negatif di sebelah kiri, 0 di tengah, positif di sebelah kanan. Jangan salah kalian tulis. Nanti kalian tulis pula di sebelah sana pula, nanti kalian buat negatifnya. Enggak. Berarti lebih kecil dari min 1 berarti dia ke kiri. Lihat tandanya di sini lingkarannya terang. Kalau yang lebih besar juga lingkarannya terang, berarti intervalnya min tak hingga, min 1 atau 3, tak hingga. Ya, makin ke kanan positif tak hingganya, makin ke kiri negatif tak hingganya.